Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini saya percaya bahwa orang benar itu matinya pasti indah. Coba saudara pelajari, orang kalau dekat sama Tuhan, menjelang matinya itu indah. Biasanya dia suka bilang gini, papa mau pulang, mama mau pulang, ini kok mama udah mulai dijemput, tuh lihat yang jemput terang, aduh kok terang sekali ruangan ini ya. Nah itu dia, itu orang benar kalau mau mati biasanya begitu. Kenapa? Karena dia sudah lihat rumahnya, karena dia sudah lihat yang jemput, karena dia sudah lihat ada malaikat-malaikat yang penuh kemuliaan, sehingga orang benar itu matinya indah. Tapi orang kalau hidupnya jahat, perhatikan, matinya susah. Biasanya menjelang mati dia betul aduh kayak orang ketakutan, gelisah gitu. Kenapa? Karena dia sudah lihat yang menakutkan akan menjemput dia. Nah, Alkitab sudah berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Pertanyaan kita ke Alkitab, aneh sekali, masa orang mati kok berbahagia? Nah, saya pelajari begini, karena orang yang mati dalam Tuhan dijemput oleh Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Karena itu makanya dia bilang saya mau pulang. Makanya dia bilang aduh kok terang. Dia bilang yang jemput sudah datang. Dan dia tenang, sukacita, damai. Kenapa? Karena Tuhan dan malaikat-malaikat yang menjemput dia. Tahukah saudara, setiap orang yang mau mati itu, maka dia mulai masuk pada dimensi lain. Dia mulai masuk pada dimensi kekekalan. Dan di situ dia melihat kemuliaan Tuhan kalau hidupnya benar, dan kemuliaan Tuhan itu akan jemput dia dan bawa ke tahta Allah. Itu sebabnya dia tahu rumahnya sudah jadi, rumahnya sudah tersedia. Apa sih kematian? Kematian kan sebetulnya sederhana, dijemput Tuhan. Kenapa? Karena rumahnya sudah jadi. Yang kedua saya pelajari, kenapa mati dalam Tuhan itu indah? Karena waktu kita mati dalam Tuhan, pasti sudah disediakan sorga. Kita mulai dengan pangkuan Abraham, dan ketika pengadilan tahta putih berlangsung, kita akan pergi ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Karena Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Berarti yang mati dalam Tuhan, yang pertama dijemput oleh Tuhan dengan malaikatnya. Lalu yang kedua disediakan sorga. Dan yang ketiga bukan hanya itu, kita akan menerima mahkota dan duduk bertahta bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Jadi orang yang mati dalam Tuhan bukan hanya mendapat sorga, tetapi ada upah, yaitu mahkota kehidupan yang berlaku kekal, di mana kita akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan yang keempat saya pelajari, orang yang matinya dalam Tuhan berarti akan bersama Kristus sampai selama-lamanya. Bukankah kehidupan tidak ada yang lebih indah daripada kita ada bersama Kristus? Yesus bilang apa? Aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mau bicara tentang mati dengan penderitaan yang hebat. Wah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini kata yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi jangan matikan radio saudara dulu, karena saudara perlu mendengar apa pesan firman Tuhan yang kita mau sama-sama belajar ya. 2 Tawari pasal 21, 2 Tawari pasal 21 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. 2 Tawari pasal 21 ayat 16 sampai 20 tentang Raja Yoram, anaknya Raja Yosafat, seorang yang jauh dari Tuhan dan melakukan yang
yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu dia sudah dinasihatkan bahwa dia akan menderita penyakit hebat di dalam ususnya. Ayat 16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Ayat 17. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya itu Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berserang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya dengan penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Perhatikan, ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 80 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Bayangin, yang pertama dikatakan ia mati dengan penderitaan yang hebat, dan yang kedua ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam perkuburan raja-raja. Yang pertama matinya sudah dalam penderitaan yang hebat, yang kedua tidak dicintai orang, yang ketiga dia raja tapi tidak dikuburkan di perkuburan raja-raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang bahwa mati di luar Tuhan adalah mati yang sengsara. Kalau sudah bertanya kenapa bisa begitu pendeta, kenapa mati di luar Tuhan sengsara? Yang pertama karena dicabut oleh setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Alkitab tidak pernah berkata bahwa Tuhan menciptakan neraka untuk manusia. Allah menciptakan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya, setan dan malaikat-malaikatnya. Itu sebabnya setan mau mempengaruhi hidup manusia. Supaya apa? Supaya kita gak ikut Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita dapat menjadi pengikutnya. Dan waktu kita menjadi pengikut setan, berarti jatah setan ada dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada itu yang namanya api penyucian, tidak ada itu yang namanya pembersihan. Ada banyak orang pikir neraka itu sementara, lalu kemudian nanti setelah semua dosa-dosa kita diberesin seperti kerak-kerak gitu, lalu nanti udah bersih kerak-keraknya dikembalikan kita ke surga. No. Allah memang Allah yang baik, tetapi Allah juga Allah yang tidak bisa dipermainkan. Alkitab sudah berkata kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Yesus, bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, bahwa kita harus mengakui segala dosa kita. Kalau kita nggak mau beresin, maka kita akan terus dipermainkan oleh setan. Akhirnya kita menjadi pengikutnya, kita menjadi pasukan-pasukannya. Dan apa yang terjadi ketika kita mati, yang cabut kita adalah setan. Makanya orang kalau matinya jahat, orang hidupnya jahat, maka menjelang mati dia akan teriak-teriak. Kenapa? Dia lihat itu roh-roh yang menakutkan mulai mengancam dia untuk mencabut nyawanya. Yang kedua, orang yang matinya di luar Tuhan itu akan pasti menyesal dan berusaha untuk menolak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka lihat saja orang kalau menjelang mati itu berteriak, lalu nggak mau. Nah itu biasanya kenapa? Dia lihat betul bagaimana kuasa-kuasa kegelapan ini mau menari-nari menjemput dia, sehingga matinya penuh dengan penyesalan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mencintai setiap pendengar sekalian, saya mencintai setiap saudara. Jangan tunggu menjelang mati baru bilang, oh Gilbert benar, oh pendeta benar, oh firman Tuhan benar. Sekarang waktu kau dengar firman Tuhan, karena umur seseorang tidak pernah ada yang tahu. Bisa jadi malam ini juga engkau mati, bisa jadi besok pagi engkau mati. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mati dalam Tuhan, kita mati dalam kepastian. Yang ketiga, kenapa orang mati di luar Tuhan itu sengsara? Karena pasti akan menuju neraka. Oh, hell is real. Neraka itu nyata. Ada banyak orang yang berkata, masa sih neraka itu nyata. Sebagian berkata, itu kan dongengnya pendeta-pendeta. Sebagian berkata, Allah itu kan baik, masa sih dia ciptakan neraka. Saya sudah tegaskan buat saudara, Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Tuhan hanya ciptakan neraka untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Ketika kita menjadi pengikut setan, maka kita akan ada di neraka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang repotnya selalu saya bilang, penghuni neraka itu sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Kalau sudah bertanya kepada saya, apa artinya pendeta sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka? Yang pertama, hidup kita sudah gak pernah tenang, hidup kita selalu gelisah, hidup kita selalu penuh dengan emosi, hidup kita selalu penuh dengan keserakahan. Nah itu kita sudah merasakan neraka sebelum tiba di neraka. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau saudara tidak punya damai sejahtera surgawi hari ini, tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini, saatnya engkau berbalik pada Tuhan. Buka hati, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, minta Roh Kudus tuntun langkahmu, minta darah
Yesus membungkus hidupmu sehingga jalanmu penuh dengan kemuliaan. Kalau saudara berkata, gimana pendeta tadi? Yang pertama, minta Yesus untuk masuk dalam hatimu. Yang kedua, minta Roh Kudus menuntun langkahmu. Dan yang ketiga, minta darah Yesus membungkus hidupmu selalu. Dan otomatis malaikatnya akan selalu menaungi hidupmu. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari orang yang matinya di luar Tuhan akan sengsara. Kenapa? Karena pasti akan terbuang dari hadapan Allah. Oh, di hari terakhir akan datang banyak orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah usir setan demi nama-Mu? Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah kenal kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya orang percaya membuka hati. Karena suka tidak suka kematian pasti akan menjemput. Tinggal persoalannya, apakah saya mati di dalam Tuhan atau saya mati di luar Tuhan. Mati dalam Tuhan penuh kebahagiaan karena ada mahkota sukacita surgawi. Bahkan kita akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Tetapi mati di luar Tuhan akan membuat kita berhubungan dengan roh kegelapan menuju neraka dan akhirnya terbuang selamanya dari hadapan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk mereka yang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan mereka yang belum punya kepastian untuk keselamatan, hamba doakan di dalam nama Yesus. Mereka yang taruh tangan kanan di dada karena tidak punya jalan ke surga, tidak punya jaminan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga mereka dibebaskan dari mati dalam penderitaan, tetapi mereka akan hidup dalam kemuliaan, mati dalam kebahagiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.